Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangi yang Adan Base. Hari ini Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita, mari kita akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru bagi kami. Tuhan sudah memberkati kami di saat kami beristirahat. Dan saat ini ya Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang kuat, yang sehat. Bapa yang kami di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan terlebih lagi boleh melakukan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, karena kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menuntun kita, yang disediakan bagi kita pada hari ini diambil dari Ulangan 29 ayat yang ke-29a yang berkata demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Kemudian bacaan yang kedua dari Yohanes 17 ayat yang ke-26. Yesus berdoa, "Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diberi tema renungkanlah dan lakukan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-29 kita dapat membaca pembaruan perjanjian dengan bangsa Israel. Ini sekaligus menjadi pesan terakhir Musa. Ia menyatakan satu hal yang penting dalam Ulangan 29 ayat 29 ini. Ada makna yang terkandung dalam pernyataan ini, sekaligus akan menjadi bahan pembelajaran kita. Kita dilarang untuk mencari tahu apa yang menjadi misteri Allah. Jika kita melihat kehidupan ini, ada banyak perkara yang Allah kerjakan atas bangsa-bangsa maupun pribadi-pribadi yang sulit bahkan tidak dapat kita pahami. Tuhan menasihati agar kita tidak perlu terlalu ingin tahu. Kita hanyalah ciptaan yang terbatas. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Yesus menjawab kepada rasul-rasul, "Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya, itu tidak perlu kalian ketahui, sebab itu hak Bapa." Lalu bagaimana kita menyikapi Ulangan 29 yang baru saja kita baca tadi? Jawabannya ada dalam ayat itu sendiri yang berkata, "Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hukumnya telah dinyatakan kepada kita, dan kita harus senantiasa mempelajari dan mentaatinya." Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31 berkata demikian, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah,
dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Firman Tuhan ini begitu kaya, aspek cakupannya sangat luas. Itulah sebabnya orang Kristen harus membaca, menggali, dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Misteri Allah akan tetap menjadi rahasianya. Biarlah yang tersembunyi itu menjadi bagian Bapa, sementara kita hanya perlu sungguh-sungguh mempelajari, percaya, dan melakukan apa yang sudah Allah singkapkan. Tapi ingat dan percaya bahwa Tuhan tetap setia. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Jangan keraskan hati, pergunakan hidup ini sebagai kesempatan untuk memuliakannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang telah dinyatakan itu ialah firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Ketika Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disiksa, Ia berdoa untuk para murid supaya mereka jangan takut dan gentar, namun tetap berharap dan percaya kepada Tuhan Bapa kita. Tuhan Yesus telah memberitahukan dirinya dan kehendak Bapa supaya kita semua mengenal dan melakukan kehendak-Nya, sehingga tidak ada keraguan dan ketidakpercayaan lagi. Tuhan Yesus mau supaya kita hidup dan tinggal di dalam kasih Bapa. Maka dengan kasih Bapa yang besar itu, kita juga semestinya mengenal dan mengasihi Allah. Sekarang kalau kita telah mengerti kasih dan kehendak-Nya, maka taatilah Dia, apa yang diberitahukannya bagi kita melalui firman-Nya. Jangan menjadi umat pemberontak, tetapi senantiasa firman yang kita taati dan lakukan dalam hidup kita, yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan dan menolong kita untuk kita tetap setia dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan ya Tuhan, Tuhan kembali uraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan perlengkapi dengan Roh-Mu, sehingga kami boleh mengenal dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Bapa, terlebih lagi di saat kami akan melakukan setiap kegiatan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mendahului langkah kami, memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Berkati orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja kami, biarlah nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, demikian renungan yang boleh kita bersama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.